Sebenarnya tarian daerah ini mempunyai nilai-nilai moral, mempunyai pesan-pesan moral yang sangat luhur. Hanya saja karena dalam perkembangannya sekarang ini sudah dipengaruhi oleh era globalisasi ini, maka kaum muda khususnya itu merasa bahwa tarian ini sudah sedikit kuno. Tarian ini unik karena di semua daerah itu biasanya ditarikan sebuah tarian, penarinya orang lain, pemusiknya orang lain. Tetapi kalau Likurai sendiri, Likurai ini penari dan pemusik itu adalah orang yang sama. Jadi orang yang menari sambil bermain musik. Dan Likurai ini pada zaman dulu itu sebenarnya diciptakan untuk mengundang kehadiran Tuhan. Untuk mengundang kehadiran Tuhan. Jadi diyakini pada zaman dulu itu bahwa dengan membunyikan alat yang namanya pihar, Tuhan sudah tahu bahwa Tuhan diundang. Maka dengan sendirinya Tuhan akan hadir dalam perkumpulan atau kelompok-kelompok yang sementara mempersiapkan menanti kedatangan Tuhan. Dalam perkembangannya tarian Likurai dipakai untuk menjemput para pahlawan yang baru kembali dari medan perang. Mereka, jadi pahlawan-pahlawan itu kalau pergi berperang pulang membawa kepala musuh sampai di pinggiran perkampungan itu dijemput oleh gadis-gadis penari Likurai. Sambil meliuk-liuk mereka mengharap masuk para pahlawan itu sampai di situs atau sadan yang disiapkan untuk memancung kepala musuh itu, sambil berputar mengelilingi kepala musuh dengan tarian Likurai. Sesuai perkembangan zaman terus berlangsung, tarian Likurai dipakai untuk menjemput tamu-tamu baik dari gereja, dari masjid atau apa semua agama yang ada di Indonesia ini dengan para pembesar pemerintah. Atributnya yang pertama kain adat daerah, kain tenun daerah. Di kepala dipasang mahkota yang namanya kairog. Kemudian di sini biasanya dipasang muti atau dalam bahasa daerah namanya morten. Ada pelat yang bulat itu namanya belak. Pelat itu ada yang emas, ada yang perak.
yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian di bagian atas ini kebanyakan kosong kalau zaman dulu ya. Ini kosong, mereka hanya memakai. Yang di atas itu hanya dipasang pelat. Ya sekarang ada yang sudah bisa pakai kebaya dan lain-lain. Pukulannya Serana Malotek. Seran Ama itu seorang anak yang nama Seran punya bapak. Jadi bapaknya Seran. Jadi untuk memanggil bapaknya si Seran ini harus memakai pukulan ini. Diyakini bahwa bapaknya Seran itulah yang namanya Maromak atau Tuhan. Kalau ikon basah, yang bertanya seseorang yang namanya Kolo Ikun itu, dia bertanya, Kolo Ikun kemana? Teherek ini satu pukulan untuk pemberi semangat. Jadi dia semacam pukulan-pukulan kalau dalam satu pertandingan itu biasanya dipakai untuk para supporter di peristiwa adat itu. Dia dipakai untuk pemberi semangat kepada mereka-mereka yang sementara melaksanakan ritual adat, khususnya di rumah-rumah adat. Rumah adat itu setelah dibangun untuk masuk ke dalam rumah adat diawali dengan arakan air pemali. Diarak oleh para pahlawan dan pada saat mengarak para pahlawan itu pukulan teherek ini dipakai untuk memberi semangat kepada para pahlawan. Saya coba berpikir kita yang muda-muda ini, coba kita menggali kembali arti dari semua pukulan. Kalau kita melihat contohnya orang-orang Eropa, itu mereka punya genderang perang, tambur. Itu setiap pukulan ada arti. Contohnya drum band. Drum band ini, setiap drum band yang kita pelajari masing-masing punya jenis pukulan, punya nama. Likurai pun punya nama. Jadi itu kan tarian penyemangat perang untuk contohnya saya lupa antara rebe-rebe atau reti-reti itu. Misalnya dulu ada mata-mata, dia melihat naik ke atas pohon tinggi, dia lihat kalau pas musuh serang langsung dia send untuk pemain likurai itu harus bunyi. Jadi mereka punya itu pandang mata itu juga serius sekali. Ada pukulan yang bertalu-talu yang tidak itu dia makin keras, makin lambat terus cepat lambat, dan itu peringatan bahwa ada musuh yang datang. Untuk pelestarian budaya kita tidak main-main. Kita dokumentasikan semua yang masih sempat didokumentasikan. Terus ini kita harus membuat pembanding. Artinya supaya kita memberitakan informasi ini kepada generasi berikut tidak salah. Jadi jangan asal-asal kita hanya pergi dapat informasi dari satu, kita bilang ini sudah benar. Jadi yang saya cerita tadi itu juga bukan berarti mutlak. Melihat sebenarnya arti itu nilai-nilai kearifan lokal yang luar biasa. Jadi sebenarnya ini ada satu komunitas kebersamaan. Kalau kita melihat saja contoh tadi ada yang kasih mata-matanya aba-aba. Terus ada yang bermain, perempuan mendukung laki-laki.
itu ya, zaman sekarang tentu lain, tapi zaman itu perempuan di belakang laki-laki. Artinya mereka bermain, kasih semangat untuk perang. Zaman sekarang kan mungkin kita, ini nilai arif kearifan lokal baru sekarang, perempuan di belakang laki-laki juga kasih semangat untuk bekerja. Puncak Gunung Lekaan Kabupaten Belu menyimpan kisah manusia pertama ada dan hidup di Belu. Puncak gunung kebanggaan rakyat Belu memiliki bukit-bukit yang menghubungkan kabupaten ini dengan Kabupaten Malaka dan negara Timor Leste. Saat pagi hari, sinar sunrise muncul dari puncak Gunung Ramelau menyinari Kabupaten Belu. Kami menuju Kabupaten Malaka ke tempat di mana tari likurai ini masih dijaga keasliannya. Kami pun menemui grup tari asli di Dusun Birufean, Desa Bakiru, Kabupaten Malaka. Berbagai jenis pukulan tiar dan gerakan tubuh diperagakan dengan asiknya. Tarian yang kaya nilai dan unik ini harusnya dijaga kelestariannya agar generasi muda melanjutkannya. Dengan mengelola tarian ini secara baik, maka diyakini akan mampu menarik para wisatawan mancanegara untuk menyaksikan keunikan tari likurai. Semoga tarian likurai dikelola oleh pemerintah menjadi wisata budaya yang mampu memberikan kontribusi bagi daerah,
Terlebih peningkatan ekonomi masyarakat Belu dan Malaka